Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada struktur pasar. Yang pertama, mengacu pada semua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan di suatu pasar. Yang kedua ada contoh, jumlah perusahaan di pasar, jenis produk yang dijual, mudah sulitnya memasuki industri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, makin kecil kekuatan suatu perusahaan secara individual untuk mempengaruhi pasar, tepatnya menjual produk, makin tinggi tingkat persaingan pasar tersebut. Di sini ada pengertian pasar dan industri. Pasar adalah suatu daerah atau area tempat pembeli dan penjual bertransaksi dan dapat merundingkan pertukaran komoditas tertentu. Industri adalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk yang serupa atau sekelompok produk yang berkaitan erat. Selanjutnya ada asumsi-asumsi. Yang pertama, perusahaan produksi komoditi homogen. Yang kedua, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Yang ketiga, penerima harga. Yang keempat, informasi yang sempurna tentang pasar. Yang kelima, bebas keluar masuk industri. Yang keenam, output perusahaan relatif kecil terhadap total produksi pasar. Kurva dari permintaan industri sendiri adalah bersifat elastisitas sempurna, artinya dia lurus horizontal seperti ini. Sedangkan di pasarnya sendiri adalah berselop negatif seperti terlihat di gambar ini. Efisien dalam PPS, efisien alokasi tercapai pada saat industri berada dalam keseimbangan, yaitu P sama dengan MC. Efisien produksi tercapai ketika total biaya rata-rata, biaya minimum sama dengan harga, yaitu ATC min sama dengan P. Terus ada efisiensi alokasi terdapat dijelaskan dengan konsep. Yang pertama, konsep surplus, yaitu manfaat yang diterima tetapi tidak dibayar oleh konsumen. 2. Produser surplus, penerimaan tambahan yang diterima produsen. Yang ketiga, surplus to society merupakan penjumlahan dari CS dan PS. Selanjutnya ada daya tarik PPS. Yang pertama, non ekonomi, di mana bekerja mekanisme pasar. Yang kedua, ekonomi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Selanjutnya ada keseimbangan jangka panjang. Nah, dalam keseimbangan jangka panjang terdapat beberapa bagian, terutamanya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal masuknya entry perusahaan baru ke dalam industri. Penawaran industri meningkat, jumlah yang diperjualbelikan di pasar naik, dan harga di pasar turun, sehingga keuntungan perusahaan turun. Yang kedua ada kerugian yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal keluarnya exit perusahaan dari industri. Penawaran industri menurun, akibatnya harga di pasar naik sehingga penerimaan perusahaan meningkat. Demikian seterusnya sampai laba yang diperoleh adalah laba normal. Terus ada perubahan teknologi jangka panjang. Jika dalam jangka panjang terjadi perubahan teknologi yang dapat menurunkan kurva biaya dari perusahaan-perusahaan yang baru dibangun, maka perusahaan-perusahaan baru tersebut akan memperoleh laba ekonomi. Penemuan teknologi baru ini, di samping meningkatkan kapasitas perusahaan, juga menurunkan harga, yang akan terus berlangsung sampai P sama dengan ATC jangka pendek perusahaan-perusahaan baru. Sekian pembahasan tentang pasar persaingan sempurna yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.